Injil Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat ini yang terdapat dalam Matius 10 ayat 34 seringkali disalahpahami karena tampaknya bertentangan dengan pesan damai dan kasih yang umumnya dikaitkan dengan Yesus. Namun, jika kita memahami konteks dan makna spiritualnya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang ajaran Yesus. Berikut adalah beberapa interpretasi tentang makna spiritual dari ayat ini. 1. Konflik antara kebenaran dan kebohongan. Yesus datang untuk membawa kebenaran Allah ke dunia yang penuh dengan kebohongan dan kegelapan. Kebenaran ini seringkali menimbulkan konflik dengan nilai-nilai dan norma-norma duniawi yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Pedang di sini melambangkan pemisahan dan pertentangan yang tak terhindarkan antara orang-orang yang menerima kebenaran Kristus dan orang-orang yang menolaknya. 2. Pilihan yang sulit. Mengikuti Yesus Kristus seringkali membutuhkan pilihan yang sulit dan pengorbanan. Orang mungkin harus memilih antara kesetiaan kepada keluarga, teman, atau masyarakat dan kesetiaan kepada Kristus. Pedang dapat melambangkan keputusan yang memisahkan seseorang dari orang-orang terdekatnya karena perbedaan keyakinan. 3. Perubahan yang radikal. Yesus datang untuk membawa perubahan radikal dalam hidup orang-orang yang mengikutinya. Perubahan ini mungkin melibatkan meninggalkan cara hidup lama, nilai-nilai lama, dan hubungan lama. Pedang dapat melambangkan transformasi yang tajam dan memisahkan seseorang dari masa lalunya. 4. Ujian iman. Mengikuti Yesus Kristus tidak selalu mudah. Orang Kristen mungkin menghadapi penganiayaan, penolakan, dan kesulitan lainnya karena iman mereka. Pedang dapat melambangkan ujian iman yang harus dihadapi oleh para pengikut Kristus. 5. Peperangan rohani. Kehidupan Kristen adalah peperangan rohani melawan kekuatan-kekuatan kegelapan. Orang Kristen harus berjuang untuk mempertahankan iman mereka dan melawan godaan dosa. Pedang dapat melambangkan senjata rohani yang digunakan oleh orang Kristen untuk melawan musuh-musuh rohani mereka. Konteks ayat penting untuk memahami ayat ini dalam konteks keseluruhan dari ajaran Yesus. Dalam Injil Matius 10, Yesus sedang memberikan instruksi kepada para muridnya sebelum mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Dia memperingatkan mereka bahwa akan ada mengalami penganiayaan dan penolakan mereka karena namanya. Ayat ini adalah bagian dari peringatan tersebut. Kesimpulan, ayat ini tidak berarti bahwa Yesus datang untuk mempromosikan kekerasan atau kebencian. Sebaliknya, ayat ini menekankan bahwa mengikuti Yesus Kristus seringkali membutuhkan pilihan yang sulit, pengorbanan, dan konflik dengan dunia. Pedang di sini melambangkan pemisahan, pertentangan, perubahan radikal, ujian iman, dan peperangan rohani yang mungkin dihadapi oleh para pengikut Kristus. Dengan memahami makna spiritual dari ayat ini, kita dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam perjalanan iman kita dan tetap setia kepada Kristus meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, tidak mudah kan untuk mengikuti Yesus Kristus dan menjadi pengikutnya? Semoga penjelasan dari makna spiritual dari ayat ini dapat menjadi kekuatan mental dan spiritual kita untuk mengikuti Kristus. Apalagi sekarang ini kita hidup di era akhir zaman. Ingat, dunia adalah tempat perjuangan untuk kita, para pengikut Kristus, untuk memperoleh rahmat-Nya untuk keselamatan kekal. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.